Halo Mina, balik lagi di catatan anime. Nichiyou. Kirai na no ka? Manga One Piece Chapter 981 akhirnya rilis. Chapter One Piece 981 kali ini berjudul Pukulan yang Dapat Menghancurkan Batu. Pada chapter kali ini, One Piece menjadi cover dari majalah komik Jump yang memperlihatkan Luffy berpakaian kimono dengan memegang payung dan pedang samurai. Gambar tersebut cocok sekali dengan arc kali ini yang berada di negara Wano, negara para samurai dalam cerita One Piece. Selain tampil sebagai cover majalah komik Jump, One Piece juga mendapat jatah 2 halaman berwarna yang diisi oleh gambar Sanji sebagai DJ dan kru bajak laut lainnya menikmati lagu yang dimainkan. Kita ketahui pada chapter sebelumnya Luffy dan Zoro kewalahan menghadapi Apo. Mereka tidak tahu bagaimana cara serangan Apo sehingga dapat melukai mereka. Dan di akhir chapter Kid datang menghajar Apo. Di chapter ini Apo tampak terluka parah karena serangan Kid. Apo dan Kid kemudian melakukan pembicaraan dengan Apo yang mengejek Kid bahwa aliansi yang dia buat tidak memiliki masa depan. Di sini Apo mengungkapkan alasan kenapa ia pura-pura jadi aliansi Kid. Hampir sama dengan Hawkins, Apo memutuskan menjadi anak buah Yonko dan menjebak Kid karena takut pada Kaido. Mengalahkan Yonko adalah mimpi di siang bolong baginya. Jelas karakter Apo jauh beda dari Luffy, Kid, dan Law yang berani berusaha mewujudkan mimpi mereka walau harus melawan musuh yang sangat kuat. Dan tentu saja apa yang dikatakan Apo tersebut membuat Kid menjadi semakin marah, akan tetapi Apo berhasil melancarkan serangan kepada Kid dengan kekuatan buah iblisnya. Killer kemudian mengatakan pada Luffy, Zoro dan Kid untuk menutup telinga dan menjelaskan bahwa jarak serang Apo adalah di mana mereka dapat mendengar suara. Yang sayangnya tidak didengarkan oleh mereka bertiga karena telah menutup telinga. Kekacauan yang dibuat Luffy dan Kid membuat Queen marah dan mungkin cemas. Bagaimana tidak, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penjara Udon, bisa dibilang Queen gagal melakukan pekerjaannya. Ia marah kepada Babanuki yang telah memberi laporan palsu kepadanya. Hushu yang sadar dengan kesalahan Queen tidak mau mengambil kesempatan untuk menangkap Luffy dan Kid. Jika ia berhasil menangkap 2 tahanan Udon yang kabur itu tentu Hushu bisa membuat Queen terpojok di mata Kaido. Tapi Hushu punya prioritas lain, yaitu mencari Yamato. Membawa Yamato menghadap Kaido akan lebih bermanfaat baginya untuk menjadi All Stars daripada membuat Queen terpojok. Dan di chapter 981 ini sepertinya kita tahu siapa Tobiroko yang ingin disingkirkan Queen lalu siapa All Stars yang jadi target Hushu. Walau di pihak yang sama tapi tetap saja bermusuhan. Di sisi lain, Kinemon mengubah strategi pasukan timur yang ia pimpin karena pasukan Kaido belum tahu kedatangan Samurai Wano. Kinemon berencana untuk membagi pasukannya jadi 2. Satu menyerang dari belakang dan satu dari tengah, tujuannya untuk mengepung Kaido. Selain itu Kinemon juga ingin mencari Momonosuke. Tapi ada satu masalah dadakan yang tidak mereka ketahui. Ada daerah baru yang dibuat di Onigashima tapi tidak tercantum dalam Dena Onigashima yang mereka dapatkan. Daerah yang tidak ada di Dena Onigashima itu adalah rumah bordil milik Black Maria. Sanji yang mata keranjang langsung meluncur tapi balik kanan dengan wajah kecewa. Ternyata semua wanita di rumah bordil itu sudah pergi karena mendengar keributan yang ditimbulkan Luffy. Bukannya wanita cantik, tapi mereka malah bertemu dengan Big Mom. Semua pasukan Kinemon berhasil bersembunyi, tapi tidak dengan Chopper. Chopper yang berada di dalam tank langsung bertatap muka dengan Big Mom. Jika nanti tim Kinemon harus bertarung dengan Big Mom, maka ini akan jadi reuni Chopper, Nami, dan Zeus dengan Big Mom. Bertemu Nami dan Zeus mungkin akan membuat Big Mom marah. Tapi kalau dengan Chopper mungkin akan sedikit berbeda mengingat Big Mom pernah melakukan petualangan mencari Oshiruko ke Udon bersama-sama. Kemudian di gerbang masuk negara Wano, kru bajak laut Big Mom, Perospero dan lainnya berusaha untuk melewati air terjun. Perospero tampak marah dengan apa yang dilakukan King sebelumnya, dan tampak ingin membalas dendam. Dia juga tampak kecewa dengan keputusan Big Mom untuk menjalin aliansi dengan Kaido. Di atas langit, Perospero melihat sebuah bayangan. Awalnya dia mengira bahwa itu adalah King. Dilihat lebih dekat ternyata sosok tersebut adalah Marco, mantan komandan divisi 1 Whitebeard. Melihat kru bajak laut Big Mom, Marco memastikan bahwa kabar adanya aliansi tersebut adalah nyata karena itu dia memutuskan untuk menjatuhkan kapal kru bajak laut Big Mom.
Sebelumnya, King menampilkan wujud Pteranodon dengan melesat dan menendang kapal Big Mom saat kapal itu hendak sampai ke Wano. Di chapter ini, Marco melakukan hal yang sama. Saat kapal Big Mom jatuh, Marco mengatakan kalau saat kru Big Mom naik, mungkin masa sudah maju sedikit dari sebelumnya. Dari dialog ini, Marco tampaknya memprediksi kalau akan terjadi perubahan besar. Dan kelompok Big Mom akan terlambat mencegahnya. Mimin Si menginterpretasikan Marco mengatakan kalau masa Yonko lama bisa jadi sudah akan berlalu saat kapal Big Mom bisa naik lagi. Kedatangan Marco di Wano ini tentu bakal membantu Luffy. Dia akan mendapat bantuan dari seorang komandan Yonko. Terutama Marco bisa membantu menghadapi King dalam duel udara. Tapi Mimin jadi penasaran, kenapa Marco mau datang ke Wano setelah sempat menolak. Marco menolak ajakan Nemomamushi karena ingin melindungi kampung halaman Shirohige dari Weevil. Dan di akhir chapter ini muncul gambar separuh wajah yang tampaknya merupakan wajah dari Nekomamushi dan Izo. Wah, kayaknya arc Wano ini sudah makin dekat dengan puncak pertarungan besarnya nih. Nah, gimana nih menurut Mina untuk chapter kali ini? Jika Mina ada pendapat lain bisa tulis pada kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, dan bagikan ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu isi dari catatan anime. Thank you.